Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Izinkan saya membacakan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah yang akan dipimpin oleh Ibu Iva dan diikuti oleh seluruh jamaah. Yang ketiga pembacaan sari tilawah. Yang keempat tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Wawan Iwandri MAG dengan tema Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bagian kedua. Selanjutnya tanya jawab dan penutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz. Untuk acara pertama, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tilawah yang akan dipimpin oleh Ibu Iva dan diikuti oleh seluruh jamaah. Untuk itu, Bu Iva kami persilahkan. Al-Baqarah 144 145. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka surat Al-Baqarah ayat 144 sampai 145. Kita baca bareng-bareng ya. Oh, sampai ain berarti di 147. Oke, baik. Ya. Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun wa mallahu bighafilin amma ya'malun wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka aidzal laminaz zalimin alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna
takunanna minal mumtarin. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Karena ustadznya belum datang, mungkin ada pengumuman dari Ibu Ketua. Oh tidak, kita lanjut. Oh datang. Ya. Ibu-ibu anggota Majelis Taklim Al-Husna yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya kepada kita, terutama nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji ilmu agama, sehingga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan umat yang paling mulia akhlaknya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai taklim, marilah kita bersama-sama membaca Sayyidul Ikhtifar dan doa menuntut ilmu. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala abdika, wa wa'dika mastatatu, a'udzubika min syarri ma sanatu, abu laka bi ni'matika alayya, wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfirus junuba illa anta. Allahumma faqihna fidin wa alimna ta'wil. Selanjutnya marilah kita membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Semoga kepada kita Allah tetapkan iman Islam kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita agar kita dapat menjalani perintahnya dengan baik, dan Allah mudahkan serta dibukakan pintu hati kita. Allah terangkan pikiran kita agar kita mudah menerima pelajaran, serta Allah jadikan anak-anak kita jadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Ala hadiniyah wa kuliniyatin solihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, guru kita Ustadz Wawan Iwandri MAG sudah hadir, sudah berada di tengah-tengah kita yang akan menyampaikan tausiah untuk acara hari ini. Kami serahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, pertama kali puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa sama-sama berkumpul di majelis yang sangat mulia ini. Sebuah majelis yang Rasulullah menjanjikan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau ada satu kelompok kaum, orang-orang berkumpul di sebuah tempat, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijanjikan 4 hal. Yang pertama, illa nazalathumus sakinah, akan diturunkan as-sakinah. As-sakinah itu adalah, jangan sampai salah harokat, karena ada yang baca as-sikinah. Nah, jadi yang betul as-sakinah. Kalau as-sakinah artinya ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Ini yang pertama yang Allah berikan kepada orang-orang yang berkumpul di sebuah tempat, mereka belajar bersama, maka Allah tanamkan as-sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyathumur rahmah, diliputi kasih sayang. Ya, diliputi kasih sayang. Surah Maryam ayat 96, Allah menyampaikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan titipkan ke dalam hati mereka rasa kasih sayang. Yang ketiga, wahafathumul malaika, dinaungi oleh para malaikat. Jadi malaikat menaungi sekeliling orang-orang yang berkumpul, maka malaikat berkumpul juga untuk orang-orang yang sedang taklim. 2, ketika menjelaskan surah Al-Qadar, apa yang malaikat lakukan ketika berkerumun, maka 2. 1, memintakan ampun untuk orang-orang yang berkumpul dalam majelis itu. Yang kedua, mengaminkan doa-doa yang bermohon di majelis itu.
Jadi Masya Allah ya, pulang-pulang dosanya hilang, kemudian permintaannya Allah kabulkan. Jadi hati-hati, yang melongoknya hutangnya banyak banget, malaikat bilang amin. Ya, yang tiba-tiba melongoknya ternyata dapat umroh, insya Allah sebentar lagi umroh. Ya, jadi hati-hati dengan lintasan pikiran ketika taklim, karena malaikat yang mengaminkan. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Allah menyebutkan nama-nama yang hadir dalam taklim tersebut di hadapan para malaikat di arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hadir hari ini siap-siap di absen. Ibu Eni ada, Ibu Oki ada, di absen sama Allah di hadapan para malaikat. Alhamdulillah. Nah, ini 4 keutamaan kalau sering kumpul dalam majelis. Dan mudah-mudahan kita semua Allah limpahkan keempat-empatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau contoh terbaik untuk kita ikuti. Bahkan contohnya bukan ketika betul saja, ketika keliru pun jadi contoh. Bunda pernah baca surah Abasa ya? Abasa wa tawalla, itu artinya tentang apa kira-kira Bun? Berbuka masam. Jadi waktu itu ketika awal-awal Rasulullah berdakwah, ada seorang yang tunanetra ingin tahu tentang Islam. Kemudian ada peluang untuk berdakwah, ketemu orang-orang pembesar kafir Quraisy. Nah, ini kan peluang ya. Kita baginda Rasul menjelaskan Islam kepada yang tunanetra atau kepada petinggi-petinggi Quraisy. Nah, kalau kita di posisi Nabi, mana yang kita ambil? Petinggi Quraisy. Yang tunanetra cuma 1 orang, petinggi Quraisy kalau ikut dan juga masuk Islam bukan cuma 1, sebangsanya masuk Islam. Maka Rasul kemudian bermuka masam lebih memilih untuk mendatangi petinggi Quraisy. Maka disitulah Allah menegur Rasulullah. Nah, ini kebayang ya, kita bisa merasakan Rasul diminta menyampaikan ayat tentang teguran Allah kepada dirinya. Kebayang gak Bu? Kerasa gak Bu? Malunya seperti apa? Allah berfirman loh, apa? Firmannya Allah menegur saya. Nah, ya. Tapi Masya Allah ketika Rasulullah menyampaikan ayatnya sampai hari ini menjadi teladan buat kita semuanya. Nanti menarik kalau Bunda juga kita buka surah At-Tahrim. Wah ya, ini perjalanan kisah rumah tangga yang sangat dramatis, yang sangat romantis tentang kecemburuan di kalangan istri Nabi. Nah, ini menarik ya. Ada satu peristiwa yang karena sikap yang Rasulullah sampaikan sampai turun wahyu membela salah satu istri Nabi. Siapakah dia? Kita akan bahas di kesempatan yang lain ya. Ini menarik sekali. Jadi dalam hal ini aja Rasul tuh menjadi teladan buat kita, buat suami, buat istri juga sama ya. Jadi mudah-mudahan keteladanan ini kita bisa ikuti dari segala sisi. Kita akan mengenang tahajudnya Bu ya. Kalau tahajudnya katanya sampai kakinya bengkak gitu ya. Di sini ada yang bengkak kakinya Bu? Dari sononya ya. Kalau sarang bengkak beda cerita ternyata ya. Beda cerita. Nah itu Masya Allah ya. Dari semua sisi. Bahkan ada satu keterangan kalau ada survei yang bertanya kepada sahabat Rasulullah. Siapakah sahabat Rasulullah?
adalah orang yang hidup bertemu Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, wa mata ala dzalik, meninggal dalam kondisi beriman kepada Rasulullah. Ini sahabat. Karena Abu Jahal, Abu Lahab, biarpun ketemu Rasulullah, biarpun sezaman Rasulullah, nggak disebut sahabat. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Rasulullah. Walaupun cuman sekali ketemu, maka disebut sahabat. Nah, kalau yang baru sekali ketemu ditanya, siapa sih orang yang paling perhatian kepada engkau? Nah, maka para sahabat satu persatu sepakat yang paling pengertian cuman Rasulullah. Walaupun cuman sekali ketemu. Nah, ini hebatnya ya. Nanti kalau belajar psikologi itu Masya Allah ya, Rasul mencontohkan lewat satu hadis yang sangat luar biasa. Ada 2-3 hadis yang juga Masya Allah, yang ketika saya ikut keilmuan training dari Amerika tentang komunikasi, hampir berjuta-juta waktu itu biayanya, ternyata mencakup 3 hadis saja. Masya Allah. Ternyata ilmu yang dijual oleh orang Amerika, yang lisensinya itu bisa menaikkan gaji orang yang kerja gitu ya, itu merangkup 3 hadis saja. Ya salam, Masya Allah. Jadi kalau dikatakan siapa bapak psikologi dunia, Rasulullah. Ada hadisnya Bu, bagi yang suka duduk-duduk berduaan, kemudian yang sering dicuekin, ada hadisnya Bu. Ini menarik sekali. Ya, apa hadisnya? Lagi-lagi nggak sekarang. Kita akan buka episode yang lain. Kebanyakan janji katanya. Ya, karena ini Masya Allah ya, kita tuh kadang duduk bersampingan, berdampingan, nggak terasa Bu ya, kita melukai hati teman sebelah. Betul ya. Kadang di grup itu ada yang terluka dan silent, dia diam aja. Nah, Rasul tuh jauh-jauh hari sudah mengatakan dengan hadis itu. Masya Allah. Jadi kalau kita buka hadis itu, kita paham, oh ini yang dahsyat dari hadis ini. Ya, kapan hadisnya kita buka? Insya Allah lain kesempatan. Baik, insya Allah hari ini kita akan coba mengupas satu yang sangat mulia. Oh, saya belum tanya kabar Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Bu ya. Keluarga sehat juga ya? Alhamdulillah. Cucu udah sekolah, sehat sekolahnya? Atau PJJ Bu? Oh sekolahnya, oh kebalik ya. Anaknya sehat Bu, cucunya sehat? Sekolahnya PJJ atau offline? Oh ada yang offline, yang PJJ ya. Betul, pantas sebagian jalan sepi ya. Ya, mudah-mudahan kita berdoa. Mumpung malaikat sedang mengelilingi orang-orang yang taklim, kita doakan negeri kita Indonesia ya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur, negara yang aman, dan Allah ridhoi kita semuanya. Insyaallah permohonan orang-orang yang taklim, yang malaikat mengamini, dan aminnya doa untuk negeri Allah ijabah. Ya, dan mudah-mudahan dengan kondisi yang hari ini kita lalui, kita diberikan kondisi yang terbaik, insya Allah. Baik, hari ini sesuai di flyer, kita akan melanjutkan satu kajian yang menarik tentang At-Tibyan, satu buku yang jarang diungkap, tapi daging semua. Ini dikumpulkan oleh seorang ulama yang usianya hanya 48 tahun. Masih muda ya. Dan beliau belum menikah. Tidak sempat menikah seumur hidupnya, saking cintanya kepada ilmu, totalitas kepada ilmunya luar biasa. Dan beliau ini karyanya viral semuanya. Semuanya viral. Ada kitab Riyadhus Shalihin, betul ya? Itu beliau yang mengumpulkan. Sampai sekarang masih dikaji. Tak lekang oleh waktu. Ganti generasi tetap menjadi primadona. Ada kitab namanya
hadis yang lebih kecil memuat poin-poin penting tentang agama. Arba'in An-Nawawi 40 itu lengkap. Akidahnya ada, psikologinya ada. Nanti yang psikologi itu ada di situ. Ada di situ. Psikologinya ada, sosialnya ada, perjuangannya ada. Lengkap di 42 hadis yang dikumpulkan oleh imam yang satu ini. Ada juga beliau mencoba mengumpulkan hadis-hadis tentang orang yang mau belajar Quran tapi hilang ruhnya. Hilang ruhnya. Apa itu? Adabnya. Nah, ini yang kemarin kita ungkap ya, muqaddimahnya. Ruhnya ngaji itu adab. Adab itu ruhnya. Siapapun yang mengaji tanpa adab, maka ilmu kehilangan ruhnya. Dia seperti kapas yang berterbangan. Tidak ada makna sedikit pun. Nah, betapa banyak barangkali bangsa ini hancur karena mereka mengaji tidak didasari dengan adabnya. Ya, jadi kalau ilmu itu yang dicari keberkahan. Keberkahan, bukan keahlian semata. Kalau keberkahan didapatkan, biarpun cuman alif, bata, sa, jim, ha, kho, jadi berkah. Saya punya kakak kelas, beliau sekolah SMA juga paket, tapi hari ini Masya Allah beliau jadi imam besar di beberapa masjid, ya, sering jadi qori juga di beberapa acara nasional, bahkan masuk televisi. Beliau hanya satu percayanya, mendapatkan keberkahan dari guru. Nah, ya, jadi ini penting sekali. Bahwa ngaji itu kalau nggak dapat restu dari guru, keputus. Nah, maka di antara mengaji ataupun membaca Quran, satu hal yang penting adalah kita mengetahui adab-adabnya. Baik, kita lanjutkan. Kemarin sudah dibuka ya. Hadis yang pertama itu tentang 3 golongan. Ada yang masih mencatat? Ini kurang lebih 1 window yang lalu ya. Iya, dulu sempat kita buka di mukadimah itu, ya, ada 3 golongan yang dikatakan sedang berbisnis dengan Allah. Ya, kalau kita review itu, ada yang membaca kitab Allah, ada yang melaksanakan sholat, ada yang berinfak di jalan Allah. Ini sejatinya kata Allah sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian sebaik-baik pebisnis adalah yang totalitas. Maka hadis berikutnya adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik itu orang yang senantiasa belajar. Maka kita totalitas untuk ngajinya, totalitas belajarnya, totalitas mengajarnya. Nah, berikutnya ini yang sangat menarik. Kalau sudah totalitas, apa yang akan kita dapatkan? Ini akan kita buka di hadis setelahnya. Ya, ini baru kita mulai hadisnya. Kalau sudah totalitas, apa yang kita dapatkan dan bagaimana Allah menyanjung orang yang totalitas, ini yang kita akan coba buka di kesempatan pagi hari ini. Ini nggak PHP Bu ya, ini betulan. Baik, saya bacakan. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata bahwa baginda Rasul bersabda. Ini bunyi hadisnya. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Ibu pernah mendengar hadis ini? Sering ya. Orang yang yaqra'u, yang membaca Al-Quran. Baik, saya ingin sedikit dari sisi bahasa. Di kata yaqra'u, bahasa Arab itu ada 2 kata yang bermakna yaqra'u. Satu itu tilawah, kita sering dengar ya, tilawatil Quran. Ya, yang kedua qiraah. Makanya ada buku Iqra, ada metode tilawati. Nah, kedua ini secara makna dalam bahasa Indonesia sama-sama membaca,
Tapi ternyata kalau berdasarkan orang Arab tidak ada sinonim dalam bahasa Arab. Ya, jadi tidak mungkin dua kata satu makna, pasti beda. Contoh lain misalkan, Ibu tahu kurma, Bu? Kurma. Kurma itu kalau orang Arab banyak namanya. Ada rutob, ajwa, tamar, apalagi nakhil, Tunisia, itu bukan merek, itu merek. Oh, Sukari. Iya. Jangan yang jawab jangan jualan kurma ya. Sekalian promosi. Nah, itu ternyata walaupun kita sebut kurma, itu beda-beda ya. Kalau kurmanya yang baru diambil dari pohonnya masih hijau, masih mengkel, namanya rutob. Bagus buat yang sedang hamil. Itu bagus sekali. Ada gimana, Bu? Rasanya tuh kada ada airnya sedikit, keres, sepet-sepet, enak. Luar biasa. Nah ya. Kebayang, Bu? Kerasa, Bu? Kalau gitu. Daging semua. Ya. Itu rutob. Ada tamer. Tamer itu adalah kurma yang kering yang dijual di bulan Sya'ban ketika mau Ramadan. Itu kurma tahun lalu ya, udah kering gitu ya. Ya. Harganya 10.000 satu kotak ya. Kurma kering itu tamer namanya. Ada pohon kurma secara umum, nakhil namanya. Jadi kalau kita mengatakan kurma saja, orang Arab tuh punya banyak, ya, banyak istilah, ya, banyak istilah. Nah, begitupun ketika mengatakan membaca, maka yaqra'u itu membaca, yatslu juga membaca. Apa bedanya? Kalau yaqra'u itu adalah baca tapi belum paham maknanya. Itu yaqra'u. Yaqra'u itu baca tapi gak paham maknanya. Contoh misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca, kira-kira apa maknanya, Bu? Belum tahu ya. Nah, berarti kalau kita baca belum tahu maknanya, ini termasuk dalam kata yaqra'u. Ya. Jadi kayaknya kita semua ya. Ibu sudah khatam pas Ramadan, khatam, saya 5 kali khatam. Faham? Enggak. Berarti yaqra'u. Ya. Kalau gitu ya, kalau puasa tuh lebaran pasti kita bangga-banggaan banyaknya khatam. Ibu berapa? Saya 2 kali. Ibu berapa? Saya 2,5. Ibu berapa? Saya 1. Ibu berapa? Saya enggak. Yang enggak tuh agak sedikit pelan. Enggak. Tapi saya kajian rutin loh, gitu ya. Nah, ini berarti yaqra'u. Yaqra'u. Maka Kiai Haji Asad Umam tepat tuh kalau bikin metode iqra. Karena udah baca aja. Gak usah mikir ba, ta, udah asal baca aja. Nah, barangkali ini kita ya, levelnya kita. Ini yaqra'u. Kalau yatslu itu tilawah, dia juga baca sesuai dengan kaidah tajwid yang tepat. Beliau juga kemudian faham maknanya, mengamalkan isinya, mendakwahkan isinya. Ini yatslu atau tilawah. Jadi kita di level mana, Bu? Yaqra'u. Di level yaqra'u. Tapi kerennya, Bu, ini hadis bukan pakai tilawah, pakainya yaqra'u, kabar gembira buat kita semuanya. Hei, yang baru bisa baca Quran masih ketukar ba sama na. Yang masih baca ya padahal itu ta. Yang baca sa padahal sya.
Ada tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak, nasta'in. Oh iya Pak Ustadz, maaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak, nasta'in. Oh iya maaf Pak Ustadz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ah, betul Pak. Oke, beres belajar, Pak coba ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa shin lagi? Gitu. Nah, ini yang baca masih bolak-balik aja, termasuk dalam ruang lingkup hadis ini. Yang baca Quran kemudian wahwa mahirun bihi, tapi ini mahir, berarti baca sudah bagus, sudah terbiasa, sudah tepat huruf-hurufnya, gak ketukar lagi walaupun belum paham maknanya. Ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia bersama para malaikat yang suci. Masya Allah ya. Bunda pantas ya, kalau orang soleh itu bicaranya berbobot, ya. Kalau menyampaikan sesuatu itu daging semua. Kenapa? Karena orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu dikawal oleh malaikat. Dikawal oleh malaikat. Setiap ucapannya malaikat mengaminkan. Maka dulu ada seorang ulama tuh, ya, ketika COVID dia sempat bilang ibunya meninggal. Namanya Dr. Umar Ibrahim, dosen kami di PT IKI. Ketika ibundanya meninggal, selang 2 minggu kalau tidak salah, beliau menyampaikan, rindu ini terlampau berat kepadamu wahai ibundaku. Itu aja. Rindu ini terlampau berat kepada ibundaku, kepada ibunda. Qadarullah ternyata selang beberapa, mungkin 2 pekan ya, beliau juga meninggal. Masya Allah ya. Jadi kalau orang soleh sudah menyampaikan sesuatu, pantas kadang-kadang kok jadi kenyataan malaikat, ya, jadi bodyguardnya. Orang soleh itu malaikat yang mengiringinya. Jadi kalau bunda hari ini belajar Quran, membaca Al-Quran, maka malaikat senantiasa bersama bunda. Alhamdulillah. Bunda mau bodyguardnya malaikat apa orang tinggi besar? Malaikat ya. Tinggi besar kan repot juga ya. Nah, tapi kalau malaikat, masya Allah, itu semuanya Allah mudahkan. Nah, jadi kalau kita ingin anak-anak kita juga dijaga perlindungannya, dijaga kesehariannya, kenalkan dengan Al-Quran. Karena malaikat yang akan mendampingi kesehariannya. Kalau suami pengen dijaga di kantor sekretarisnya, luar biasa. Ya, kan godaannya dahsyat. Di kantor aman, di jalan kadang-kadang, waduh ya Allah. Sekarang mah ya maksiat tuh nggak bisa terhindarkan. Di jalan aman, di handphone kadang-kadang. Nah ya, kalau sudah seperti itu, rasa-rasanya wajib bu ya, kita memasukkan Al-Quran ke seluruh anggota kita, anggota keluarga kita. Karena berharap malaikat yang menjadi bodyguardnya. Kalau pengen maksiat, malaikat yang menjaganya. Kalau ada bahaya, malaikat yang menjaganya. Ya, maka kita perlu untuk keluarga kita, untuk ibu, untuk kakak, untuk anak siapapun. Maka bagaimana caranya? Kenalkan kepada Al-Quran. Nah, ini yang mahir, di belakang ngacung. Terus kalau yang belum mahir gimana? Karena ada satu kejadian, ya, kata ustadznya, hati-hati loh, kalau baca Quran nggak tepat bacanya, hurufnya salah, maknanya salah. Betul. Kalau baca Quran maknanya salah, hukumnya dosa. Hukumnya dosa. Kan dibaca alhamdu, dibaca alhamdu. Ini merubah arti. Rabbil alamin pakai ain, pakai hamzah. Rabbil alamin, merubah. Nah, maka hukumnya dosa. Dari belakang ada yang ngacung, Pak Ustadz kalau gitu saya nggak pernah berdosa seumur hidup saya. Kenapa bu? Karena nggak pernah baca Al-Quran gitu. Kan jadi salah.
Jadi salah persepsi. Oke, Ibu, saya sedikit pentingnya belajar fikih dakwah, fikih dakwah. Fikih dakwah. Ibu pernah mendengar kurban, Bu? Kurban ya. Satu kambing buat berapa orang? Satu kambing. Satu RT. Satu kambing untuk satu orang ya. Satu sapi untuk tujuh orang. Nah, ini ada kisah, Bu, ada kisah tentang bagaimana seorang ustadz yang dia sangat paham fikih dakwah. Ya. Beliau berdakwah di daerah Papua. Wah, ada kepala suku masuk Islam. Datang saatnya Idul Kurban. Berikanlah pengorbanan yang terbaik buat Allah. Kepala suku ini pilih mana sapi yang paling bagus. Wah, ada nih 1 ton lebih. Nah, cuman ketika dia hitung anggota keluarganya 8 orang. Ya, terus dia nego sama Ustadz, saya pengen kurban. Bagus. Apa kurbannya? Sapi. Luar biasa. Ustadz, saya pilih sapi terbaik dari setiap sapi yang saya punya. Masya Allah. Ustadz, tapi boleh nggak sapi ini untuk 8 orang yang kurban? Apa jawab Ustadznya? Nggak bisa, Pak. Cuman buat 7 orang. Kata bapak tadi, tolong dong nego deh, 1 orang masukin katanya. Nggak bisa, Pak, sudah kayak gitu syariatnya. Aduh, masa saya tinggalin 1 keluarga saya nggak dikurbankan? Bisa nggak sih nego gitu ya? Nggak apa, nyepil dikit deh. Nggak bisa, Pak. Saking jengkel, ustadznya nggak asik. Ustadznya nggak asik. Saya mau cari ustadz lain yang asik katanya. Nah, dia datang kepada ustadz yang bisa fikih dakwah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya pengen kurban. Sapi terbaik yang saya punya. Masya Allah. Pasti lihat betul sapinya besar. Besar sekali. Wah, ini besar sekali, Pak. Iya besar, Pak. Pak Ustadz, cuma 1 hal yang saya punya permintaan. Apa itu? Saya mohon buat 8 orang sapi ini. Nah, apa jawaban Ustadznya? Nah, ya betul ya. Dia lihat, tapi mikir kan, ini bagus sekali, Pak. Ini bisa jadi kendaraan Bapak masuk surga. Iya betul. Makanya saya pengen 8 orang masuk ke surga bersama-sama. Gitu ya. Bisa, Pak. Bisa. Ini Ustadz asik banget nih. Yang tadi nggak bisa katanya. Ini asik banget Ustadznya. Nah, terus bilang, tapi Pak, ini bagus sekali kendaraannya. Dan tinggi sekali, mewah sekali. Bapak ini belum pantas, belum bisa naik ke kendaraan yang sangat mewah ini. Loh, kok gak bisa? Karena sangat bagus dan sangat tinggi sapinya. Terus gimana? Bapak beli tangga 1 deh. Tangganya biar bisa naik. Apa tangganya? Tangganya 1 kambing. Satu kambing. Siap. Saya akan cari kambing terbaik. Ambil 1 kambing, dikorbankanlah. 1 sapi, 1 kambing. Nah ini, Pak. Ini kendaraan Bapak terbaik. Tangganya bagus, kendaraannya bagus. 8 masuk, Pak. Berangkat semuanya. Ya. Ini ustadz yang keren gitu ya. Jadi nggak langsung, enggak Pak, haram, nggak boleh, bid'ah, sesat Bapak nih. Gitu ya. Ini adalah fikih siasah politik di dalam berdakwah. Ya, boleh nggak? Boleh. Baginda Rasul pernah menggunakan cara ini. Ada seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku itu pengen masuk Islam, tapi saya jujur gak bisa meninggalkan kebiasaan saya. Apa kebiasaan Bapak? Saya masih senang mabuk-mabukan, masih senang berzina, senang judi. Boleh gak? Kalau saya masuk Islam tapi saya diperbolehkan hal tersebut. Apa kata Rasulullah? Boleh. Sok, boleh. Tapi kamu harus jujur ya kalau saya tanya. Itu doang? Ya itu doang syaratnya. Oke, siap. Wah, ya.
Dia masuk Islam, tetap dia berjudi, tetap mabuk-mabukan, tetap sebagainya. Setiap ketemu Rasul dengan sahabatnya, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Masih mabuk? Masih. Nah, besok ketemu masih judi? Masih. Besok ketemu masih zina? Masih. Lama-kelamaan malu juga. Dan akhirnya sedikit demi sedikit menghilangkan kebiasaan tersebut. Nah, ini Masya Allah ya. Cara Rasul kemudian memberikan pengajaran yang tepat. Padahal kan kalau dijawab, emang boleh orang Islam tetap berzina, berjudi, mabuk-mabukan? Jelas tidak? Tidak boleh. Tapi dalam berdakwah, siasah itu diperbolehkan. Ya, baik, kita kembali ke laptop. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan orang bacanya masih belum tepat? Masih terbata-bata, masih belajar. Nah, Rasul kemudian melengkapi hadisnya. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Quran. Wa yata'ta'u. Coba ikutin Bu. Wa yata'ta'u. Dalam hadis lain disebutkan wa yatata'ta'u. Coba. Ta. Kebanyakan taknya ya. Oke. Jadi ada satu kaidah, kalau satu ungkapan kata agak repot diucapkannya, umumnya konotasinya negatif atau kurang bagus konotasinya. Ya. Nah, ini wayatata'u. Oh ya, agak repot. Ta'u. Ya. Jadi mengucapkannya saja itu, coba ada nggak ya contoh yang lain? Ada. Ibu coba Bunda baca surah Ar-Ra'aita itu Al-Maun. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat kedua. Fadzalikal ladzi tuh yad'u. Ain itu sifatnya tawassut. Dia tidak terhenti, tidak lanjut, nggak kayak gini. Ya itu terputus. Tidak juga ya nggak gitu juga. Dia tawasud, ngeper, taweo gitu ya. Tapi karena dia tasdid lebih-lebih ya nggak boleh putus, nggak boleh ya nggak ya tuh. Agak repot juga ya. Nah, ini maknanya ternyata juga negatif. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, adalah mereka yang apa ya yad'ul yatim, yang mencerca, yang menghina anak ya yatim. Enggak bagus ternyata maknanya. Ya. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Tuh, dua. Yud'auna ila nari jahannam da'a. Itu Bu, kalau bahasa kitanya. Dan hari ketika orang kafir dijongkokkan ke dalam api neraka sejongklok-jongkloknya. Gimana kira-kira Bu? Kebayangnya Bu? Dijongkokin tapi saking keselnya gitu ya, dijorokinya lebih kesel gitu ya. Nah, ini saking geramnya malaikat dengan orang tadi tentang maksiatnya. Nah, jadi ini kalau agak repot mengucapkannya, konotasinya negatif. Orang yang baca Quran dan wayata'u, dia berat mengucapkannya, belum lancar, kadang harus merenung dulu, kadang harus salah-salah lagi. Alhamdulillah, a'udzu, bolak-balik ya. Alhamdu pendek. Alhamdulillahi rabbil jangan wah ya. Satu ayat aja pegel, diulang-ulang. Nah, yang seperti itu, yang belajarnya masih berat, yang belajarnya belum tepat-tepat, masih banyak kesalahannya, kata Rasulullah, wa huwa syaqun, berdarah-darah gitu ya. Alaihi lahu ajron, baginya punya dua keistimewaan. Tuh
ya, Masya Allah ya. Jadi yang berat bacanya pun punya dua keistimewaan. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau bunda kalau bunda kemudian belum lancar bacanya, Allah masih mengapresiasi bacaan Al-Quran kita. Ya, bahkan beberapa pendapat menyampaikan 2 kali lipat dari bacaan yang sempurna. Jadi kalau ada yang menyampaikan yang lancar 1 huruf 10 kebaikan. Karena gak lancar diulang-ulang, pengulangannya dihitung juga 10 kebaikan. Jadi kalau ada 1 ayat 10 huruf, yang lancar 10 kali aja sekali bacanya. 10 kali 10, 100. Yang gak lancar kan diulang-ulang. Bisa 3, bisa 4, bisa 5 kali. Maka 5 kali 10 berapa? 50. Jadi banyakkan mana, Bu? Banyakkan yang gak lancar, banyakkan yang lancar pahalanya. Banyakkan yang gak lancar. Jadi Ibu kalau disuruh milih, mending milih lancar baca Quran, mending milih gak lancar baca Quran. Lancar. Iya kalau ngitung pahala satuan hurufnya kalah sama yang gak lancar. Tapi kan yang lancar dapat bodyguard malaikat. Nah, ini yang mahal, bodyguard malaikat. Oke, ini adalah satu apresiasi baginda Rasulullah bagi yang berinteraksi totalitas. Ini bicara totalitas. Kenapa orang bisa lancar baca Quran? Jangan dikira bunda-bunda, orang yang hari ini hebat, luar biasa, dulu pernah merasakan perihnya menuntut ilmu. Betul ya? Yang hari ini terlihat lihai, bagus, begitu indah baca Qurannya, dulu pernah melewati begitu dahsyatnya, harus prihatin ketika menuntut ilmu. Nah, ini sudah hukum alam. Kata kitab Ta'limul Muta'alim, ketika engkau tidak bersabar dengan perihnya menuntut ilmu, maka rasakanlah kebodohan sepanjang hidupmu. Ya, ini menarik, ini bagus sekali. Ketika engkau tidak menahan perihnya dalam menuntut ilmu, maka rasakanlah kebodohan sepanjang hayatmu. Diulang lagi. Oke. Ketika engkau tidak bersabar atas perihnya menuntut ilmu, maka rasakanlah kebodohan sepanjang hayatmu. Jadi kalau menuntut ilmu memang dari sononya itu mesti berperih-perih. Ini kalau menceritakan para asatidz yang hari ini luar biasa. Dulunya Masya Allah ya. Saya mungkin punya kisah yang tidak seheroik beliau-beliau. Tapi bagi saya itu menjadi kisah balik janji Allah ini lewat lisan ulama itu benar. Jadi saya tuh dulu pernah menangis di pojokan pintu pesantren. Ini kan pintu dibuka ya. 2 pintu dibuka jadi kayak ruangan gitu. Jadi deketan pintunya itu. Ketika dibuka jadi kayak ruangan gelap situ. Saya sholat duha di situ. Saya nangis gitu ya. Nangis. Kenapa nangisnya? Karena bekal saya udah habis. Saya gak punya uang lagi. Gak punya uang. Tinggal 10 ribunya. Dulu kalau nelpon orang tua itu, nelponnya ke siapa nyambungnya? HP sangat jarang. Nyambungnya tuh ke supir travel. Kenapa super travel? Karena pasti punya handphone. Ya, saya telepon, "Mang, di mana?" "Di Jakarta." Waduh, cilaka ya. Ini mamangnya lagi di Jakarta. "Mang, kalau pulang ke kampung bilangin ke bapak suruh kirim uang." Ya, udah seminggu gak dikirim juga. "Mang, disampaikan." "Lupa, Wan." "Mamang di mana?" "Di Jakarta lagi." Ya Allah. Dari nelpon ke nelpon emang lagi di Jakarta terus, dan ketika pulang lupa gak disampaikan. Ya. Akhirnya saya keluar ke ke masjid warga gitu ya, biar nangisnya enakan. Saya nangis gitu ya, kan malu Bu, gengsi ya kalau teman-teman gitu, gengsi. Saya kampung warga gitu, saya nangis. Ternyata waktu itu ada ustadz yang merhatiin. Ustadz kan boleh di luar pesantren, lagi sholat di situ, dia datengin. Saya masih ingat wajah beliau. "Antum kenapa nangis?" "Enggak, Ustaz, bekal saya habis." "Oh, terus gimana orang tua?"
Nggak tahu juga. Kemarin katanya tip, tahu tip Bu? Tip itu yang kaset ya. Kaset ya. Tipnya dijual buat SPP gitu ya. Terus kemarin berasnya dijual, nggak tahu deh. Oh gitu. Gini deh Wan katanya, nanti Ustadz usulkan ya. Mudah-mudahan rezeki Wawan nanti ada beasiswa. Oh gitu Ustadz? Iya. Ya aduh ya Allah, mudah-mudahan dapat. Nah, dari nangis itu Bu, saya dipanggil. Dan 2 tahun terakhir ketika SPP naik 250.000, terakhir hampir 1 juta kalau tidak salah. Dari mulai saya flat segitu selama 2 tahun dan akhirnya saya dibebaskan. Sampai wisuda selesai saya nggak berbiaya. Ya nggak berbiaya. Pokoknya ini surat rekomendasi, tembuskan ke TU, ambil buku yang kamu perlukan. Tembuskan ke SPP, kamu gratis SPP. Tembuskan ke wisuda, kamu gak usah bayar wisuda. Nah, beres seperti itu, Masya Allah, ini nikmat yang sangat luar biasa. Saya dicolek sama orang yang hari ini ketua yayasan. Siapa beliau? Beliau adalah juri lomba hifdzil Quran tingkat kabupaten. Nah, saya waktu itu pernah diutus oleh kecamatan saya di pojokan Kuningan tuh. Itu kalau di peta susah nyarinya Bu, hampir nggak ada gitu ya. Ya. Diutus dari kecamatan buat lomba 5 juz ya di satu kecamatan. Jurinya itu guru saya dari pesantren ternyata yang sekarang ketua yayasan. Diujilah 5 juz yang bukan 5 juz hafalan wajib di pondok. Berarti punya lebih gitu ya. Nah, diuji. Ketika 3 alih dicolek sini ya. Kemarin kamu saya uji pas MHQ juznya beda. Ya Ustadz, ya dikit-dikit ngafalin, ya sudah. Ada pemilihan santri teladan. Santri teladan. Mulai deg-degan. Terus kenapa Ustadz? Ustadz pengen majuin nama kamu. Waduh Ustadz, saya tuh ranking nggak nomor 1 Ustadz. Iya, tapi kan kamu 3 besar. Iya. Terus tapi kan ada temen yang juga beliau 3 besar. Tapi dia nggak punya semangat dakwah. Nah, tapi kan dia juga cerdas, terkenal di seluruh para asatid. Apa kata beliau? Tapi dia tidak semangat di dalam kegiatan pesantren. Ya, kamu ini katanya paket komplit, biarpun gak 100 semuanya, di atas semuanya. Nah gitu, diusulkan dan saat itu ternyata satu episode yang luar biasa, di mana para asatid berbeda pendapat tentang siapa siswa teladan. Dan ternyata ketika nama muncul betul satu anaknya yayasan. Orangnya pinter Bu ya, ganteng, luar biasa, ranking 1 terus. Tapi kalau diajak dakwah dia nggak mau. Kalau diajak pramuka selalu izin. Nggak mau ikutan kegiatan pesantren. Ada satu lomba debat bahasa Inggris. Anaknya anggota DPRD provinsi. Juga aktif, hafalannya kurang. Akhirnya ketika sodorkan nama saya, itu menjadi satu polemik. Gimana ya? Nih orang ada semuanya, tapi nggak masuk daftar kita nih. Nggak masuk daftar kita. Tapi qadarullah waktu itu saya entah apa yang terjadi, apa yang disampaikan Ustadz ini, nama saya keluar muncul. Nama saya muncul, dan akhirnya diumumkan sebagai santri teladan waktu itu. Waktu itu Bu, waktu itu. Keluar. Saya pikir, ya Allah, saya pengen keluar negeri waktu itu. Saya pengen ke Sudan. Dan saya gak punya uang buat berangkat. Gak punya modal buat kesana kemari. Dan uang dari itu cukup buat mondar-mandir Bu. Jadi emang ya Allah, perihnya ketika belajar, Allah sudah persiapkan tuh. Jadi seolah-olah Allah bilang gini, Wan kamu emang beasiswa. Tapi kan ketika lulus kamu gak punya uang buat kesana kemari. Nih dikasih modal. Itu ya Allah Bu, saya ke Jakarta, naik bis, mogok di tengah jalan bisnya. Ya Allah, nyampe Pulau Gadung, betul Bu, nyampe Pulau Gadung kan harus ke Ciputat saya tuh, ke Pulau Gadung naik kawan wisata waktu itu. Tengah jalan banyak meletus, ya salam saya bilang, Allahu Akbar, ada aja nih. Jadi begitulah kisah-kisah ketika perihnya dalam menuntut ilmu kita lalui, maka kita akan merasakan manisnya. Maka Bun, saya sering tuh, emang bener ya? Kalau di pondok itu sering hilang sendalnya. Terus bener gak kalau sering kehilangan saya bilang, ya itu biasa Bu. Teman saya tuh
kalau lagi di pesantren, dia sengaja sendalnya sendal ceplek. Pokoknya Bu, kalau sendal ceplek itu nggak sampai sehari 2 hari itu langsung laku. Ya, dia tuh saking geramnya beli sendal ceplek, dia potong setengah Bu, plok. Dia potong setengah, itu aman Bu. Nggak ada yang ngambil, nggak ada yang ngambil. Dan saya masih ingat ada ustadz namanya, beliau sekarang jadi sekretaris IKADI di Maluku Utara. Kita satu kelas, beliau tuh kalau ke masjid itu minjem sarung temen. Oh ya, gue pinjam sarung dong, tuh. Aduh, baju basah lagi, punya aneh pakai dia. Pas keluar sendalnya nggak ada. Akhirnya dia lihat sebelah warna oranye, sebelah warna hitam, dia pakai ke masjid, beda-beda. Ya, dan ternyata Masya Allah ketika kita lulus tuh, kita ke Jakarta. Beliau orang Jakarta. Yang mau ke Jakarta, yang mau tes ke luar negeri, yuk mampir di rumah saya. Pas ke rumahnya, ya Allah, orang tuanya anggota DPR RI Bu. Itu ya Allah, saya pertama kali Bu naik spring bed empuk ber-AC Bu, masuk angin. Ya Allah ya salam. Beliau anak anggota DPR RI, tapi orang tuanya udah kamu rasakan jerih payah menuntut ilmu. Orang tuanya nggak pindahin, tetap tuh sehari-harinya kadang peci aja nggak punya tuh, dia dihukum karena nggak punya peci. Ya, sarung aja minjem ke temennya, setel aja harus sebelahan beda. Ya, paling kalau bagus pinjem ke temennya. Tapi sekarang Masya Allah orang tuanya ternyata orang yang mampu dan hari ini menjadi ulama besar di Ambon. Masya Allah. Jadi Bun, kalau punya anak di pesantrenin, udah ketimbang hilang sendal, hilang, biarin. Nanti beli lagi, gitu ya. Ya Allah. Kalau dulu pernah kehilangan uang, ya sudah, infak. Mungkin ada yang kekurangan. Ya. Itu kejadian Bu. Saya ketika di pesantren 6 tahun itu semuanya merasakan. Pernah hilangnya uang, pernah. Hilangnya sendal, pernah. Baju saya hilang, pernah. Tiba-tiba orang teman yang make. Ya. Tapi itu Masya Allah. Sebuah perjuangan. Ketika kita tidak bersabar dengan perihnya dalam menuntut ilmu, maka rasakanlah kebodohan sepanjang hayatmu. Ya, jadi kalau belajar lagi ngaji nih, ghairil mag, ibu salah, aduh sudah stres, ya, udah lanjut aja Bu. Saya kan ngajar ngaji gitu ya. Saya ikut talaki lagi. Ya Allah Bu, saya baru ta'awud udah 3 kesalahan saya. Bukan a'udzu billah, bi jangan bi billahi nas bukan nas. Ya Allah, saya baru ta'awud Bu, sudah 3. Bismillah. Bi jangan B. Bismillahir. Bukan hir. Itu Bu 10 menit habis buat tahun sama bismillah. Belum ngajinya. Udah ngaji mulai itu. Tiap ayat ada aja Bu. Masya Allah, saya bilang ya salam. Ternyata ilmu itu ya Allah. Tapi saya menikmati. Kenapa? Ini guru ngaji seolah-olah nostalgia ke zaman dulu Bu. Jarang Bu kita guru ngaji itu yang salah, ulangi, jarang yang berani. Guru ngaji sekarang, iya betul, coba lagi, iya, nggak apa-apa kok salah, nggak apa-apa, bagus gitu ya. Jadi seolah-olah nostalgia ke zaman dulu. Kalau beliau ada talaki, saya hadir, walaupun dedegan Bu. Jadi yang biasa lancar, lancar. Coba antum baca, mulai tuh, wah itu Bu, sampai hilang tuh Bu ya. Yang udah disiapin hilang. Jadi Masya Allah ya, para asatidz, para orang besar hari ini, ternyata mereka semuanya sepakat pernah melewati perihnya ketika belajar. Dan itu semua mereka lalui dengan hadis ini. Yang belajar terbata-bata, maka baginya 2 kali lipat pahala ketimbang yang lancar. Ya. Maka hari ini yang sedang belajar apapun, yang belajar ngaji, belajar taklim, belajar menghafal, pasti itu akan melewati perihnya dalam belajar. Hajar aja Bu,
hajar aja, apalagi online. Nah, udah orangnya nggak ada, Bu. Mau kita, ya terserah aja. Dia nggak ngelihat juga ya. Mau kita, gitu ya, nggak ngelihat juga, gitu ya. Nah, itulah salah satu apresiasi Rasulullah kepada yang totalitas. Ya, jadi saya ingin sampaikan lewat hadis ini, bagi yang sudah bagus mengajinya, Allah totalitas memberikan bodyguardnya berupa malaikat. Maka benar kalau jumlah malaikat di dunia ini lebih banyak ketimbang jumlah manusia. Satu orang 2 malaikat, kiraman katibin, raqibun atidun, itu yang tugas mencatat. Ya, ada lagi yang ini bodyguard yang baca Quran, beda lagi. Ada lagi malaikat yang kalau taklim berkerumun lagi. Ada lagi Ubay bin Ka'ab itu pernah lagi baca Quran, daun-daun itu goyang. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, itu daun goyang di depan dia. Ya, coba kalau Bunda gimana, Bun? Baca Yasin malam Jumat Kliwon, tetangga ada yang meninggal dunia, horor. Itu meninggalnya itu tabrakan dan dramatis. Baru dibawa tadi sore ke pemakaman, masih kebayang, masih kerasa wiu ambulannya, Bu. Pas waktu itu semua keluarga nganterin, ibu sendirian di rumah. Ya, aduh, biar nggak takut baca Yasin deh. Yasin, pas baca goyang-goyang tuh tanaman pot di rumah. Apa yang ibu lakukan, Bu? Kabur. Wah. Nah, dulu Ubay bin Ka'ab tuh pernah. Ubay bin Ka'ab tuh salah satu guru ngaji pada zaman Rasulullah. Pernah ketika baca Quran itu daun-daunan tuh bergoyang. Selesai baca berhenti. Lanjut baca goyang-goyang lagi tuh. Lalu kemudian karena ya aneh, tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa ketika aku baca Quran itu daun goyang-goyang?" Kata Rasulullah, "Sesungguhnya malaikat tidak diberikan keutamaan membaca Al-Quran, maka dia akan mengerumuni orang-orang di dunia yang sedang membaca Al-Quran." Ya, jangan takut, Bu, ya. Kalau tiba-tiba daun bergoyang, tandanya ada angin. Iya, ya. Ini kan beda, Bun. Kalau kita tahu kondisi ini kan kita ngaji gak salah-salan, Bu. Ada orang ngaji kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka Nah, kadang-kadang lagi ngapain gitu ya. Itu enggak sadar malaikat mencari orang-orang yang sedang membaca Quran. Dia cari tuh. Pas ada sinyal, ada orang baca Quran, pas nyampe, orangnya sambil gini, enggak serius. Malaikat kecewa. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita merasakan, Bun, ada malaikat mengelilingi kita baca Quran, itu dibagus-bagusin. Karena malaikat akan lapor sama Allah. Ya. Jadi mulai sekarang kalau baca Quran itu rasakan malaikat duduk. Nah, malaikat ya. Kita mulai ya. A'udzubillah. Dibaca seindah mungkin ya. Kadang-kadang hari ini ya Allah tidak banyak orang-orang sudah mulai tidak menghormati kepada Al-Quran. Ya, ada yang bawanya juga asal-asalan ya. Ada yang disimpan berserakan di mana-mana. Dulu tuh, Bun, jangankan Qurannya. Itu sekedar tempat yang biasa buat ngaji, itu nggak boleh disentuh sama orang yang nggak punya wudu. Ya. Barang-barang yang biasa digunakan untuk mengaji disimpan, kayak misalkan lekar, Bu, ya. Lekar kan kita pasti pakai buat Quran ya. Khusus buat Quran, kita nggak pakai buat yang lain. Itu sampai penghormatan para ulama nggak berani sentuh lekar tersebut kecuali dalam keadaan wudu. Itu saking menghormati kepada Quran. Maka ia pantas kalau mereka keberkahannya itu luar biasa kepada sepanjang usianya. Ya, jangankan lekar. Kita selonjor, Bun, ya, selonjor ke arah rak yang ada Qur'annya saja, itu nggak berani. Itu ada rak nih, ada Qur'an, kita selonjor ke arah sana, itu nggak berani.
Padahal jauh, itu nggak berani. Saking begitu menghormatinya terhadap ilmu. Maka pantas kalau ilmu itu kembali menghormati orang-orang yang akhlaknya, adabnya tinggi. Ya, ini baru ilmunya yang tidak bernyawa. Maka ketika ada orang yang hadir ilmunya di kepalanya, masya Allah akan dihormati. Ya, maka kemarin saya ikut beasiswa Pemprov DKI, ketemu Kiai Jamal Hashim. Beliau putra dari Kiai Hashim Adnan, Singa Betawi. Dulu orator ulung di Betawi itu. Beliau menyampaikan, antum tahu tangan ini? Ini tangan adalah tangan yang selalu tahiyat. Yang saya upayakan untuk selalu menyentuh kitab-kitab. Tangan yang saya gunakan salaman kepada orang-orang yang berilmu, yang dengannya saya mendapat keberkahan. Ini tangan yang penuh dengan keberkahan. Ya, maka tangan ini saya akan jaga, jangan sampai bermaksiat dengan tangan. Ini tangan istimewa. Tangan tahiyat, tangan taklim, tangan yang pengen mendapatkan keberkahan dari orang-orang berilmu. Maka kalau ada Habib yang datang, ada ustadz yang besar yang mengajar, saya cium tangannya. Ini tangan adalah tangan yang pernah berjabat tangan dengan orang-orang yang alim. Nah, akhirnya ketika bicara kayak gitu Bun, itu semua santrinya pengen jabat tangan sama beliau. Nah, ini barangkali kalau lihat pesantren-pesantren salafiyah ya yang tradisional itu sangat menghormati kiainya. Betul ya? Kalau datang diciumin ya. Kalau ada sendalnya dirapihin sendalnya. Bahkan enggak cuma hormat sama kiainya, sama seluruh yang berhubungan sama kiai itu hormat. Ada pembantu kiai, pembantu kiai. Anak kiai apalagi. Sepeda kiai dijaga. Ya, sendal kiai yang sebelah yang sudah hilang itu dijaga juga. Ya, saking hormat sama orang yang ilmunya ada di kepalanya. Maka pantas orang-orang yang adabnya tinggi terhadap orang yang ahli ilmu, Allah muliakan hidupnya. Ya, ini bicara totalitas yang sangat luar biasa. Oke, ini hadis yang berapa? Yang ketiga, poinnya adalah mari kita totalitas untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sampai kita mahir karena malaikat menjadi bodyguard kita. Yang sedang belajar, ayo totalitas dalam belajarnya. Karena para ulama menyampaikan bersabar dalam keperihan menuntut ilmu adalah sumber keberkahan hidup. Oke, sekarang kita akan beralih bagaimana sanjungan Rasulullah kepada orang tipe manusia yang ketika ngaji, sudah bisa ngaji Bun ya? Sudah bisa ngaji. Sekarang bagaimana Rasulullah membagi tipe-tipe orang yang sudah bisa mengaji. Oke, kita mulai ya. Tadi hadis yang pertama. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'ana mithlul utrujah." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an, maka dia seperti utrujah, buah utrujah. Oke, kita ulang ya. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran, maka dia seperti utrujah. Ibu pernah melihat buah utrujah? Pernah merasakan memakan buah utrujah? Namanya baru dengar? Ya. Kalau begitu kita sama Bu. Kita sama ya. Lalu kita tanya, ya Rasul itu buahnya kayak gimana? Karena kita sepanjang hidup ini belum tahu kayak gimana buah utrujah. Maka kata Rasulullah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Itu keterangannya aromanya wangi, rasanya manis. Kira-kira apa Bun yang kayak gitu Bun? Buah itu yang aromanya wah. Itu yang buka di ujung sana udah kecium. Ini nih. Mana sumbernya nih gitu ya. Coba kira-kira kita bisa menganalogikan Bu ya. Kira-kira apa ya? Buah yang rasanya manis, wanginya enak. Apa Bu? Duren.
cempedak, sawo, mangga. Iya ya. Ini semua suka duren, Bu? Ada yang nggak suka duren? Ada juga ya. Baik, oke lah. Misalkan kita sebut seperti buah duren gitu ya, yang aromanya wangi. Ada nggak Bu yang nggak suka aroma duren? Oh ada juga ya. Jadi aromanya wangi, melebar kemana-mana gitu Bu ya. Yang buka di ujung sana udah kecium. Pas dirasain, rasanya juga manis. Kalau durian rasanya apa Bu? Manis ya? Ada yang asam nggak Bu? Oh yang busuk. Yang busuk kan bisa dibikin apa Bu? Tempoyak ya. Saya nggak tahu. Pas saya ke Kelantan, ke Malaysia itu, saya disuguhin, ya ini namanya sambal durian busuk katanya. Oh, dari durian katanya. Itu apa Bu ya? Fermentasi ya. Pokoknya ini dari durian katanya. Loh kok gitu? Ini duriannya digituin pokoknya. Saya bilang gitu amat ya. Ternyata sampai sebegitunya masih bisa dikonsumsi ya. Nah, katakanlah durian misalkan, utur jatuh durian. Yang wanginya itu kemana-mana enak, banyak yang suka. Pas dirasain juga rasanya enak. Oke, kita ulang Bu ya. Perumpamaan orang mukmin yang baca Quran. Itu seperti buah yang rasanya manis, aromanya wangi. Oke, kita ingin fokus dulu Bu di mukmin. Masadul mukmin. Ya. Kenapa? Karena nanti ada keterangan bukan orang mukmin. Apa bedanya mukmin sama muslim Bu? Mukmin sama muslim? Islam sama iman? Kalau Islam adalah agama. Muslim adalah orang Islam, kalau mukmin orang beriman. Betul ya? Iya. Jadi kalau muslim itu adalah orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Islamnya akan kuat kalau tiang-tiang keislamannya juga kuat. Tiangnya ada 5, disebut rukun Islam. 1, apa Bu? Kalau jati bening apa Bu jati bening? 1, nomor 1. 1 syahadat, 2 salat, 3 puasa apa zakat dulu? Puasa, 4 zakat, 5 haji. Ini tiang-tiang keislaman. Kalau kuat maka Islamnya kuat. Apa itu Islam? Ketundukannya kuat sama Allah. Nah, itu Islam, tunduk, selamatnya maksimal. Ada lagi iman. Apa itu iman? Iman itu adalah hati yang berbicara. Ya, atasdiqu bil qalbi. Imannya, hatinya mengiyakan, lisannya mengucapkan, anggota tubuhnya mengamalkan. Ini iman. Nah, maka kalau pengen maksimal, iman punya 6 tiang. Kalau 6-nya kuat, maka imannya kuat. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada Allah, 2 kepada iman kepada malaikat, 3 iman kepada ini para ulama berbeda pendapat tentang iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah atau terus berikutnya kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini kalau keenamnya kuat, imannya kuat. Nah, ini adalah orang yang keenam-enamnya kuat dan dia membaca Quran, maka dia seperti duren. Ya, yang rasanya manis, aromanya wangi. Ya, jadi kalau ibu ya bisa orang beriman dan baca Quran, maka ibu adalah bukan duren, Bu. Seperti duren ya.
Nah, lalu kan kita bertanya, memang apa itu maksudnya? Jadi kalau rasa itu kan dirasakan, betul Bu ya? Dimakan dirasakan. Kalau aroma kan yang mencium siapa Bu? Orang lain. Jadi kalau kita maknai orang mukmin yang membaca Quran itu rasa pribadinya buat dirinya tuh enak, tenang, dan juga buat lingkungannya tercium wangi. Nah, ini kurang lebih ya dari maksud dari hadis tersebut. Jadi kalau orang baca Quran, ya, kalau orang baca Quran kemudian dia beriman, maka pribadinya pribadi yang sangat bagus, kemudian masyarakat pada umumnya akan menyukai. Ya, orang tenang dengan orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Maka sebaliknya kita heran kalau ada orang baca Quran tapi dia nggak akur dengan tetangganya. Ada nggak Bu kayak gitu Bu? Ada. Di sini ada orangnya di sini. Yang mana Bu? Yang mana Bu? Bisa maju nggak Bu? Nggak ada di sana, ya di sana. Sekarang mah nggak ada, insya Allah. Sekarang mah tidak ada. Sekarang mah tidak ada. Di sana, ya. Jadi kadang ini menjadi otokritik ya. Kenapa otokritik? Karena saya juga waktu itu pengurus masjid itu sampai mengeluarkan satu statement. Apa statementnya? Ini tolong dong, ya, yang nggak bisa menghormati masjid, nggak usah ke masjid. Anak-anak yang berisik, nggak usah ke masjid. Ngapain ke masjid? Berisik-berisik aja. Gitu ya. Nah, itu kan kalau kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Orang yang baca Quran adalah orang yang hakim. Bisa berarti aturan ataupun hikmah. Yang baca Quran akan bersikap hikmah, bijaksana. Maka kalau ada orang sering baca Yasin dan tiba-tiba nggak bijaksana, malah bijak sini, itu dipertanyakan gitu ya, dipertanyakan. Karena kalau orang membaca Quran dengan tepat, buat dirinya akan menenangkan hati, buat yang lainnya juga akan aman. Nah, ini ciri yang pertama. Jadi mari kita juga cek, kita sudah bisa baca Quran, rajin baca Al-Quran, apakah sudah Quran yang kita baca kemudian mendapatkan ketenangan buat pribadi dan juga sekelilingnya. Kalau belum, kita evaluasi bersama-sama ya. Jangan sampai tuh ya jadi guru ngaji nggak begitu nggak begitu dipandang gitu ya. Ngapain sering ngaji? Emang bisa kaya dengan ngaji? Gitu ya. Ngapain bisa baca Quran? Capek-capek. Emang kamu akan naik jabatan dengan baca Quran? Nah, itu Masya Allah ya. Ada pandangan-pandangan yang tidak bagus terhadap orang yang sedang membaca Al-Quran. Maka orang yang membaca Quran Masya Allah ya, itu ada hal yang dia harus lalui padahal berat. Dia tenang aja Bu. Tenang hidupnya. Kenapa? Dia punya pegang Quran dalam hatinya. Sekeliling juga sama. Jadi inilah yang pertama. Mukmin yang baca Quran pribadinya bagus, akhlaknya juga mulia. Ini yang pertama. Mukmin yang baca Quran pribadinya bagus, akhlaknya mulia. Ya. Baik, yang kedua. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salit tamrah. Yang kedua adalah orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Dia beriman, sholat, haji, umroh tiap tahun, gitu ya. Haji 3 kali seperti kayak Ibu Hidin, ya. Itu, tapi dia nggak baca Quran, maka seperti tamroh. Apa tamroh? Kurma. Kurma. Bu pernah makan kurma Bu? Pernah makan kurma ya? Bu kalau makan kurma sebelahnya kecium nggak? Kurma ajwa nih. Enggak ya? Enggak. Kita kalau makan kurma kecium nggak wangi kurma kayak gimana? Enggak. Kecuali kalau gini, digituin baru kecium ya. Itu seperti itu. Rasanya manis
tapi nggak ada aromanya. Pribadinya bagus, sholatnya rajin, cuman buat pribadi aja. Buat pribadi aja, sholatnya rajin, Senin Kamisnya rajin, terus juga kalau jamaah juga rajin, tapi kesesamanya dia nggak banyak bergaul, ya. Mungkin akhlak sesamanya nggak banyak diperhatikan. Maka inilah orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, seperti kurma. Manis buat dirinya, tapi lingkungan tidak merasakan manis dari akhlaknya atau kepribadiannya. Ya, kan sayang kalau sudah manis, mending kasih aroma. Nah, ini yang luar biasa. Baik, jadi orang mukmin yang tidak membaca Quran seperti kurma yang manis rasanya, tapi tidak ada aromanya, gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga. Wa masadul munafiq, perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, kama sadir roihanah. Orang munafik yang membaca Quran itu seperti roihanah. Roihanah. Oke, kita definisikan dulu apa itu munafik. Munafik adalah orang yang bermuka dua. Nah, ada 3 ayatul munafiqina salasun. Ciri orang munafik ada 3. 1, idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Lalu Abdullah bin Umar menambahkan wa idza khasama fajara, kalau ngebales lebih. Nah, contoh ya, ibu dipukul, dia ngebales mukul, nyubit, nendang. Nah, itu tuh. Nah, ini termasuk karakteristik orang munafik tuh ya. Dia nggak mau rugi. Orang cuman mukul doang, dia balasnya udah mukul, nyubit, nendang, paket komplit dah. Ini diantara karakteristik orang munafik. Ya. Nah, orang munafik yang seperti itu, tapi dia baca Quran. Apa motifnya dia baca Quran? Untuk menutupi kebohongannya. Karena kalau berbicara bohong, ditutupi dengan dia baca Quran. Untuk menutupi janji yang diingkari. Karena dia berjanji tapi diingkari. Untuk menutupi amanah tapi dia berkhianat, dia baca Quran. Untuk menutupi pembalasan yang lebih, dia baca Quran. Pencitraan. Oh, ya, ketemu kosakata zaman sekarang ya. Pencitraan. Nah, orang yang pencitraan dengan membaca Quran, maka dia seperti raihanah. Apa raihanah? Rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Aromanya wangi sekali, rasanya pahit. Apa? Kira-kira kalau zaman sekarang apa Bu yang ditemukan sesuatu yang aromanya wangi tapi pasti rasain pahit? Hah? Janji temen. Kopi. Aromanya wangi pasti makan pahit, bahkan beracun gitu ya. Kopi mah nggak beracun Bu ya? Apa kira-kira Bu ya? Ya sudah, mungkin biar gampangnya kayak parfum gitu Bu ya, kayak parfum ya, itu kan wangi ya. Tapi kalau diminum boleh nggak Bu? Boleh nggak diminum? Ya boleh-boleh aja, silakan, halal ya, cuman berbahaya ya. Ya, itu beracun. Nah, orang munafik yang baca Quran itu kan manis Bu ya, perkataannya manis, seolah-olah baik, seolah-olah memberikan hal yang positif, tapi ketika sudah jadi maka joget-joget. Kok kesana Bu ya? Sebentar. Oke ya. Maka inilah karakteristik yang ketiga. Kalau ada orang munafik tiba-tiba baca Quran, nah pasti dia untuk menutupi
ciri munafik yang 4 tadi itu ya. Pengkhianatannya, kedustaannya, ataupun janjinya, bahkan balasan yang tidak setimpal. Ditutupi dengan baca Quran. Maka itu terlihat manis padahal pahit. Ya, pahit. Ini adalah perumpamaan yang ketiga. Orang munafik yang dia baca Al-Quran. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Wa mathalul munafik, orang munafik yang tidak membaca Quran. Ya. Udah munafik siang nggak baca Quran gitu ya. Wah. Kamathalil Hanzalah. Dia seperti Hanzalah. Apa Hanzalah? Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Enggak ada baunya, rasanya pahit. Kayak apa, Bun? Enggak ada baunya, rasanya pahit. Pare. Paria ya. Nah, ini masuk komplit ya. Sudah komplit, udah dia orang munafik dan dia nggak baca Quran, udah ya, semua tidak akan suka dengan orang yang seperti ini. Maka kurang lebih inilah 4 gambaran orang-orang yang ketika membaca Quran dilihat dari orangnya dan dari Qurannya ya. Ada orangnya mukmin, dia baca Quran, maka dia yang paling beruntung. Insya Allah kita semua di dalamnya. Ya, maka seperti apa tadi Bu? Utrujah. Ya, rasanya manis, aromanya wangi. Ketemu ibu Tompo ya, orangnya baik sekali. Nah di ujung komplek ibu ketemu Bu Tompo, itu orang baik. Wah itu orangnya baik, semua orang mengakui kebaikannya. Wah luar biasa, ini surga dunia. Bagi siapa diberikan? Bagi orang yang mukmin yang baca Al-Quran. Karena ada orang baik yang gak dikenal baik. Ada Bu? Ada. Difitnah sana sini gitu. Orangnya baik tapi dikenal tidak baik karena media. Jadi media lagi ya. Baik. Jadi karena lain hal ya. Maka ini diberikan kepada orang mukmin yang baca Quran. Yang kedua, orang mukmin tapi nggak baca Quran. Kalau ketemu baik orangnya, soleh luar biasa. Tapi sama lingkungan dicuek. Sama lingkungan nggak peduli. Sama orang-orang ya udah nafsi aja. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya tidak begitu diperhatikan. Ada yang seperti ini Bu di kalangan kita? Di lingkungan kita? Manusia macam-macam Bu ya. Ada di mana-mana tipe yang seperti ini. Yang soleh buat dirinya. Sampai nanya, kenapa sih kok ibu semangat banget bisa tahajud? Saya nggak mau ngasih tahu. Kenapa? Takut kamu juga tahajud kayak saya. Wah Allah, sebegitunya gitu ya. Pengen ke surga sendirian ya. Durian aja Bu Duren, enak kalau makan bareng-bareng. Betul ya? Wah, rebut-rebutan, airnya diminum. Coba makan sendirian di kamar. Kebanyakan, teler, gak ada yang tahu gimana Bu. Telah ditemukan orang pingsan karena kebanyakan makan durian. Kan gak bagus juga ya. Nah, ada orang yang pengen soleh sendirian, dia mukmin tapi dia gak baca Quran. Boleh jadi karena Quran tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Bahkan Bun, kebutuhan hajat manusia Allah utamakan ketimbang hajat Allah. Ada sholat waktunya berjamaah datang, adzan berkumandang. Terus kita lapar, mana dulu Bu? Makan dulu, sholat dulu. Ini kayaknya pengalaman semua Bu ya. Ustadz, lebih baik kita ingat sholat ketika makan daripada ingat makan ketika sholat. Betul loh? Hidup makan. Ya. Ketika hidangan makan sudah dihidangkan dan adzan berkumandang, maka makan duluan.
Allah sebegitu mengalahnya Bu buat kita semua. Masya Allah. Ya. Sampai ibu nih mau sholat jemaah, tiba-tiba kebelet pengen ke belakang. Tapi jamaah kalau ke belakang itu nggak dapat jamaah karena lagi mules berat. Coba gimana Bu? Kira-kira ke belakang dulu apa sholat dulu? Tapi kan nggak dapat jamaah Bu. Ibu udah di masjid soalnya. Daripada insiden kejadian pas atahiyat terakhir, bus gitu ya. Kan repot ya. Ya, jadi kalau seperti itu utamakan dulu hajat kita, selesaikan dan kita tetap dapat pahala berjamaah. Ya, insya Allah. Jadi jangan takut punya sampai Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pas gitu, ya batal juga. Ya. Kan kalau bunyi kan bukan cuma kita yang batal, Bu. Sebelah juga gak konsen. Apa tuh ya? Ya, jadi kalau orang baca Quran Bun pasti akan peduli dengan sesamanya. Ya, karena Allah sangat memotivasi kita untuk bisa peduli sama sesamanya. Gitu ya. Salat itu Bu banyakkan pahala sendiri apa berjamaah? Berjamaah. Kalau berjamaah sama siapa Bu? Sendiri apa bareng sama orang lain? Atau sama pohon Bu? Sama orang lain. Jadi sebegitu perlunya kita dengan orang lain. Maka orang yang baca Quran gak mungkin dia gak peduli sama orang lain. Maka kita aneh kalau ada orang yang baca Quran tapi dia gak peduli sama saudaranya. Itu aneh. Aneh sekali. Kan kata Rasulullah kalau malam-malam jangan sampai kita tidur terlelap sementara saudara kita di sebelahnya kelaparan. Betul ya? Itu Masya Allah luar biasa sekali. Jadi orang yang baca Quran hampir mustahil dia tidak peduli dengan sesamanya. Ya. Yang ketiga ada orang munafik. Ini orang sebelah, orang munafik. Dia bukan orang mukmin, pura-pura masuk Islam, tapi dia baca Quran. Pun itu dinilai baik oleh lingkungan karena bacaan Quran. Jadi Quran itu akan menambah value kebaikan bagi siapapun. Ya. Orang pencuri, ya, orang pencuri datang. Kita nggak tahu dia pencuri, masuk ke masjid baca Quran. Apa kita kesan pertama melihat dia? Orang baik. Orang padahal dia aslinya pencuri. Quran tuh menambah value kebaikan. Ya, menambah kebaikan. Orang jahat sekalipun ketika dia pegang Quran, terangkat kemuliaannya menjadi orang baik. Apalagi orang baik yang pegang Quran. Masya Allah. Pegang doang. Dibaca juga ya. Nah, jadi jangan biarkan orang-orang mempermainkan dengan megang Quran dan kita tertipu karena dia pegang Quran. Karena sepakat orang yang pegang Quran kita akan mengatakan dia orang baik. Terlepas kenal dan tidak kenal. Betul? Betul ya. Saya ketika ke Malaysia itu kadang bisa ngajar abatasa aja. Itu Masya Allah, Ustadz mohon dihalalkan ilmunya Ustadz. Sampai sebegitunya ya Allah. Padahal kita siapa? Hanya karena ngajar ngaji gitu. Ngajar ngaji ya. Ngajar ngaji. Allah angkat value-nya di hadapan orang-orang beriman. Ya. Maka Quran itu menambah value. Ya, jangan sampai dijadikan kedok pencitraan. Orang munafik yang baca Quran terlihat bagus. Maka bagaimana dengan orang yang beriman ketika baca Quran akan sangat bagus. Kalau yang keempat udah ya. Udah dia munafik dan dia enggak baca Quran, udah ya. Seperti orang yang rasanya pahit, enggak ada baunya. Kalaupun bau busuk. Ya, nggak enak baunya. Maka mudah-mudahan kita bukan di kelompok yang keempat. Hati-hati kalau di yang ketiga, sayang kalau yang kedua, tapi pilihlah yang satu. Ya, siapa yang pertama? Anis. Udah lewat Bu Anis mah. Masih Anis amin aja ya. Yang satu orang yang mukmin dan juga baca Al-Qur'an.
Mudah-mudahan Bunda lewat hadis ini kita termotivasi bahwa Quran menambah kemuliaan orang yang membacanya. Siapapun Bun, siapapun. Dan ini berlaku universal. Siapapun yang kita kenal, dimanapun tempatnya, mata orang mukmin akan mengatakan kita orang baik ketika kita baca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Bun, ayo kita baca Quran mulai sekarang. Yang sudah terbiasa semakin termotivasi, jangan sampai lepas. Yang belum, ayo kita mulai. Tidak ada kata terlambat. Mudah-mudahan kita semua digolongkan ke dalam golongan yang pertama, orang mukmin yang juga membaca Al-Quran. Ya. Baik, dua hadis ini barangkali yang kita ungkap untuk kesempatan hari ini. Kesimpulan besarnya hadis pertama bicara tentang totalitas, yang belajarnya itu serius, istimewa, sampai mahir, bodyguardnya malaikat. Yang belum berusaha keras luar biasa, maka baginya pundi-pundi pahala dilipat gandakan. Lalu ketika semua bisa baca Quran, maka Rasul memberikan gambaran 4 kelas orang yang baca Quran. 1, orang beriman baca Quran itu yang paling baik. 2, orang beriman gak baca Quran sayang. Yang 3, munafik gak baca Quran hati-hati. Yang 4, ini yang paling buruk, udah mah dia gak beriman tapi gak baca Al-Quran. Kita berdoa sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di golongan yang pertama. Ya Allah, jadikan kami sebagai ahli Quran dan ahli iman yang tidak hanya beriman kepada Al-Quran tapi istiqomah setiap hari bersama Al-Quran. Ya. Baik Bunda, ini barangkali 2 hadis yang bisa kita ungkap belajar kita di kesempatan hari ini. Silakan barangkali ada yang mau menambahkan, mau mengoreksi, boleh silakan. Pada ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Oh, udah pinter. Apa bingung mau nanya? Udah gak sabar ya pengen mempraktekkan. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Dan semoga bermanfaat dan dalam kehidupan kita sehari-hari bisa dimanfaatkan. Selanjutnya acara penutup yaitu doa. Kami mohon Ustadz untuk menutup pengajian ini dengan doa. Mohon izin Bun, saya bawa Al-Quran, ini masih baru. Ini saya mau hadiahkan bagi yang mau membacakan review pengajian hari ini. Ada yang bersedia? Berkenan Bun? Ini Qurannya Quran Korba Mushaf Niaga, ya. Jadi ada penjelasan yang lagi usaha bisnis, tiap harinya ada ayat-ayat bisnis di sini. Ya. Mushaf Niaga memang dirancang khusus buat para pebisnis. Saya mau menghadiahkan bagi yang mau membacakan review pengajian hari ini. Silakan. Ada? Mereview pengajian hari ini apa saja? Quran ini boleh Bunda bawa pulang untuk dibaca. Silakan. Bu Nani. Nggak ada? Ya? Nggak ada yang berani? Oh ya. Ada, Masya Allah, silakan. Kita belajar apa hari ini? Tadi. Oh, di sana aja boleh. Pakai mic ya, ada mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. wabarakatuh. Belajar Al-Quran. Jadi orang-orang yang berkumpul untuk menimba ilmu, terutama ilmu agama, akan mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama as-sakinah, ketenangan hati, rahmat Allah yang meliputi mereka, dan 3 dikelilingi para malaikat, 4 disebut oleh Allah di hadapan makhluknya yang mulia. Gemeteran. Ya. Agak gemeteran nih Ustadz. Terus yang selanjutnya
sesuai sama hadis, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Mereka membaca kitabullah dan saling mempelajari, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah yang tadi, ketenangan dan seterusnya itu hadis riwayat Muslim nomor 2699. Selanjutnya perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an, maka dia seperti buah utruja, aromanya harum dan rasanya enak. Lalu perumpamaan seorang muslim yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti buah tamra atau kurma yang tidak ada aromanya tetapi rasanya manis. Lalu perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah untuk pencitraan atau maka seperti roihanah, buahnya tidak ada aromanya, tidak manis pula, tidak ada aromanya, tidak manis pula. Dan perumpamaan yang terakhir adalah orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti Hanzalah yang tidak ada aromanya dan rasanya pahit. Oke, coba yang ketiga yang Rehana, Bu. Yang Rehana diulangi, yang Rehana. Rehana aromanya wangi tapi rasanya pahit. Oke, betul ya. Alhamdulillah. Lengkap ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik ya. Boleh izin silakan mungkin Bunda yang menyampaikan. Ya. Okay. Selamat ya Febi. Mohon maaf Pak Ustadz, tadi ada pesan dari anggota Majelis Taklim Ibu Wita untuk mengenang anaknya yang belum lama meninggal untuk didoakan. Terima kasih. Namanya Eni Handayani. Ya. Baik, mari kita pertama kali doakan almarhumah ya, almarhumah Ibu Eni Handayani yang sudah meninggal dunia. Kita doakan, kita bacakan suratul Fatihah bersama-sama. Pertama, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Yang kedua, Allah terima segala amal ibadahnya. Berikutnya, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Keluarganya Allah berikan kesabaran, dan apa yang hilang Allah ganti dengan yang lebih baik. Al-hadihin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.